Oke, hello gengs, kembali lagi bersama saya di channel Parihin Kakarot. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemberkasan arsip. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke slide 2 ya. Di sini, oh maaf, salah tekan ya. Di sini berkesan arsip. Saya sebagai mahasiswa yang bernama Ahmad Fatihin dengan NIM 190260005. Kita masuk ke slide yang ketiga. Sebelum kita masuk ke materi pemberkasan arsip, kita terlebih dahulu harus mengerti ya pengertian klasifikasi arsip itu apa. Klasifikasi arsip adalah golongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi pencipta dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, klasifikasi ini berguna untuk menemukan kembali arsip ya, supaya lebih mudah ditemukan gitu. Lalu di slide berikutnya, pengertian sistem pemberkasan. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peraturan yang telah direncanakan. Masuk proses penentuan indeks, kode, penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara sistematis yang dapat mudah cepat ditemukan bila diperlukan. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Tujuan dari pemberkasan arsip adalah yang pertama, agar ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali. Bayangkan saja kalau kita meletakkannya arsip itu berantakan ya susah ditemukannya. Lalu yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Ini tentu saja dilakukan untuk antisipasi adanya dokumen yang hilang ya. Lalu yang ketiga, efisiensi dan penggunaan ruangan dan peralatan. Jadi ruangan itu jadi lebih banyak bisa ditempatin untuk berkas lain ya. Lalu yang keempat, mempermudah dalam penyusutan. Jadi lalu slide berikutnya, sistem pemberkasan. Sistem pemberkasan ini terbagi menjadi 4, ada abjad, ada geografis, ada numerik, dan ada subjek masalah. Yang sistem abjad adalah merupakan sistem atas dasar abjad, yaitu dengan urutan abjad nama orang, organisasi, nama subjek, atau nama lokasi geografi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan jenis pemberkasan menurut geografis yang berdasarkan abjad ya. Di sini kita lihat susunannya berdasarkan abjad ya, dari A sampai Z. Yang pertama, arogan. Kita di sini sembarang saja ya. Nama tempat kan bisa jadi ada arogan gitu ya. Ada nama tempat di suatu tempat di planet ini yang bernama arogan. Lalu ada Bandung, Bangasari, Batang, Bogor, Cirebon, Garut, Gresik, dan Jawa Barat. Itu diletakkan sesuai abjad. Lalu di slide berikutnya, menurut geografi ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki cabang di berbagai tempat seperti bank ya, seperti Bank BRI, Bank Nagari, Bank BCA, bank swasta. Tentulah cabangnya ada di mana-mana kan, kita tahu juga itu. Lalu slide berikutnya ada sistem numerik. Sistem ini menggunakan nomor atas dasar urutan angka atau nomor, biasanya dari angka terkecil ke angka terbesar. Pemberkasan urut angka merupakan sistem yang paling sederhana. Rekod ini diatur berdasarkan urutan angka seperti 01, 02, 03, dan 04, dan seterusnya. Yang sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen yang bersangkutan. Ya, contohnya misalnya subjeknya seperti yang sudah diajarkan dahulu ya, seperti tentang hukum. Isinya tentang hukum semuanya berkaitannya. Lalu untuk alat-alatnya yang ada di pemberkasan adalah, yang pertama ada filing kabinet, lalu yang kedua ada roll of bag atau rak bergerak, yang ketiga adalah sekat. Sekat ini fungsinya untuk mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad yang tadi telah kita buat itu, lalu sehingga akan mempermudah untuk menemukan lokasi arsip secara tepat dan cepat gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi ribet mencari arsip yang berantakan gitu ya.
Lalu yang keempat ada folder. Folder ini bukan folder yang ada di file laptop ya, tapi folder di sini berupa tempat seperti map yang terbuat dari bahan kertas atau manila. Fungsinya tentulah untuk menempatkan arsip supaya tidak berceceran. Ya. Lalu yang kelima ada label. Label di sini adalah kertas yang ditempelkan di tab atau kulit. Label yang dipergunakan sebaiknya menggunakan kertas yang berkualitas ya tentu supaya tidak mudah rusak, juga mudah dihapus dan tidak meninggalkan bekas dan mudah dibaca karena warnanya terang. Usahakan berwarna terang ya, jangan berwarna gelap. Kode klasifikasi. Kode klasifikasi adalah sarana penghubung pokok masalah di dalam pola klasifikasi gitu ya. Masalahnya itu yang sesuai, misalnya hukum situ kita letakkan. Lalu mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan arsip seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu unsur-unsur kode ada 3, ada yang angka saja, ada yang abjad saja, lalu ada yang gabungan abjad dan angka. Pembentukan skema klasifikasi berdasarkan fungsi ya seperti yang ditunjukkan di kursor ini. Yang PAD ini adalah merupakan kodenya, sedangkan yang POA03 merupakan pola klasifikasi tadi. Nah, yang dapat kita ketahui POA03 ini membahas tentang evaluasi dan koreksi perencanaan. Lalu contoh skema dan klasifikasi perguruan tinggi yang fungsi substantifnya contoh PDP, pendidikan dan pengajaran. Mereka dibagi lagi menjadi banyak ya. Kita di sini ambil PDP 001 yang mana ada seleksi mahasiswa, berkas pendaftaran, kartu peserta ujian, daftar hadir peserta, soal-soal ujian, berita acara, nilai ujian seleksi, serta hasil pengumuman. Begitu juga untuk PDP 002. Lalu di slide berikutnya untuk yang wajib fasilitatif ada keuangan ya, disingkat KUPU, dimana sini ini merupakan bagian dari keuangan tadi. Nah, ini adalah contoh kodenya. Skema klasifikasi digunakan untuk menyusun cara menurut folder berkas di laci pilihan kabinet menggunakan kode seperti ini ya. Yang mana AA di sini merupakan subfungsi dari bisnis. CC merupakan transaksi dan BMB merupakan kegiatan. Yang mana kita contohkan adalah PAD yang tadi kita jelaskan 01, 02, 22 merupakan arsip program promosi. Nah, sedangkan aturan pelabelannya adalah pengetikannya dimulai dengan menyamakan jarak, yaitu 1 garis spasi dari kiri. Lalu jika menggunakan label rangkap dengan tanda angka, judulnya itu harus diketik di tengah bawah ya, dan tanda angka di atas label. Judulnya dibuat dari salah satu nama sebenarnya, bisa menggunakan cara strip order atau dengan indexing order atau pembalikan. Labelan sendiri judulnya harus konsisten ya, jangan berubah-ubah. Kalau nama di garis pertama, ya itu kita buat. Kalau kota dan negara di garis kedua, ya juga. Jangan kita letakkan kota di garis pertama. Lalu pemberian tanda baca, ini sudah pasti ya. Lalu nama yang dicetak dengan huruf besar semua atau huruf pertama saja. Konsisten ya, kita jangan menggunakan huruf besar-besar saja semua. Lalu judul dibuat sesingkat mungkin ya. Lalu label dicantumkan di tab semua folder. Aturan mengindeks. Dalam aturan mengindeks ini dasar untuk menentukan tempat mengindeks. Yang pertama itu namanya paling penting. Lalu ada korespondensi, nama kepala surat yang paling tepat diindeks. Lalu jika nama instansi dan nama kepala surat sama maka instansi yang menjadi indeks. Lalu jika surat yang tidak memiliki kepala surat dan lebih baik dari indeks supaya merupakan definisi dari penaklukan nama panggil atau sebuah dokumen. Indeks berdasarkan ada 3, yaitu 1, 2 subjek dan tanggal atau kronologis. Nah, untuk ini bisa kalian baca sendiri ya. Lalu yang berikutnya dalam penulisan nama orang, nama keluarga sebagai kata tangkap. Contoh di sini kan R Soroto Sostroatmojo. Kita balikkan nama jadi Sostroatmojo R Suroto.
Kalau dari nama saya ya kita balikkan dari Ahmad Fatihin menjadi Fatihin Ahmad. Lalu jika terdapat gelar ya gelarnya itu kita hilangkan. Lalu kita ikut sertakan kalau memang perlu banget gitu ya, kita letakkan di belakang dan diberi tanda kurung. Misalnya presiden, kita beri tanda kurung pres di belakang nama itu. Nah, oke, lalu ini merupakan indeks nama-nama orang-orang. Contoh ya, contoh nama-nama orang tadi. Lalu penempatan arsip di dalam maps dan rak. Ini merupakan kegiatan penempatan arsip di laci atau rak file. Caranya tentu dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri. Di dalam folder individual arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru di bagian. Nah, ini contohnya ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, letakkan itu diurutkan sesuai tahun. Ya, semakin baru, semakin lama tahunnya maka kita letakkan di awal. Nah, ini merupakan contoh dari penjajahan kurikulum. Ini saya dapatkan dari Google ya. Nah, ini merupakan folder tadi diukur dengan yang sesuai yang ada di PPT. Ini jenjang masalah. Pokok masalah di sini, misalnya kita contohkan masalah hukum ya. Lalu yang sekunder submasalah kita contohkan hukum perdata. Demikian juga untuk yang submasalah. Itu merupakan jenjang masalah. Lalu ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika dalam PDP atau pendidikan pengajaran maka bagian yang membawahi dari PDP ini adalah status mahasiswa dan ada juga cuti mahasiswa. Foldernya ini milik siapa? Milik Sri Rahayu. Ya, ini juga sama seperti sebelumnya ya. Ini juga. Nah, ini merupakan lemari arsip yang bisa kita letakkan arsip tadi. Jika meletakkan arsip yang berkaitan dengan hukum, maka kita letakkan di sini ya. Jangan letakkan di mana-mana. Kita letakkan dengan sesuai supaya tidak berceceran. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Ini merupakan contoh-contoh penyimpanan arsip ya. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu ini contoh penyimpanan arsip juga ya. Atau bisa kita perbesar ya. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Ini merupakan contoh arsip yang ada di rumah saya. Ini adalah ijazah saya ya, bisa dilihat sebentar saja, jangan lama-lama. Lalu ini KTP saya. Ini kartu Indonesia Sehat, kartu KK, dan ini juga rekening pembayaran listrik di rumah. Ya, seperti ini contoh arsip yang ada di rumah saya. Lalu proses penemuan kembali. Penemuan kembali ini yang pertama kita tentu melakukan pencarian ya. Lalu yang kedua melakukan pengeluaran arsip dari rak. Ketiga penulisan di sarana peminjaman. Lalu melakukan pengembalian. Oke, demikian saja tugas yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata dan janggalnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah supaya dapat updatean terbaru dari channel ini. Oke, sekian, terima kasih dan wassalam.